Halo semua viewers, jumpa lagi dalam program Good Talk bersama saya Tisa Prandawa dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini yaitu seorang pesepeda yang akan membahas mengenai pengalamannya dalam bersepeda sehari-hari dan juga dia akan menginformasikan bagaimana etika kita saat kita bersepeda di jalan raya. Nah langsung aja kita langsung menyapa narasumber kita pada hari ini, Bang Angga Pradana. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah Baik-baik aja Bang. sehat, baik. Oke, Bang, kalau kita sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi tentang sepeda atau etika bersepeda itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang itu, sebenarnya sejak kapan sih Bang Angga ini punya ketertarikan terhadap hobi bersepeda? Sebenarnya semua sama lah ya, pas dari kecil pasti tertarik sama sepeda gitu. Hmm. Terus, mulai bersepeda lagi itu tahun 2010, awal-awalnya rame pada main fixed gear, justru malah sangat tidak tertarik, malah lebih lebih sering main motor, walaupun teman-teman, eee, yang barengan main juga banyak yang main sepeda. Jadi baru mulai efektif banget justru sekitar 1 tahun yang lalu kali ya, setahun Oke. lebih lah, ya gitu. Jadi pas ketika pandemi ini justru baru Baru mulai mulai aktif bersepeda aktif. lagi, jadi sepeda yang 10 tahun lalu ada di gudang, dikeluarin lagi, dirapiin lagi, bersihin semua, ganti ban, Hmm. akhirnya sepedaan lagi. Oke, tapi sebenarnya kalau, Bang Angga sendiri nih, itu Hmm, ikutin tren nggak sih? Sebenarnya kan kalau sebelumnya juga kan sepeda juga sempat tren kan sebelum pandemi ini, ada sepeda fiksi kayak gitu kan. Nah kalau ya, kemarin tuh awal-awal pandemi tuh kan orang lagi booming-boomingnya sepeda lipat atau sepeda seli lipat ya? ya. Heeh, Ya, Bang Angga betul. ikutin tren sepeda lipat juga? Sepeda lipat enggak, sepeda lipat Oke, enggak. Jadi kebetulan waktu itu, awal mulanya fixed gear, mhm, sempat kepikiran, wah kayaknya main Brompton seru nih ya, buat mhm. bolak-balik dari rumah ke kantor gitu. Ternyata terjadilah si pandemi itu, harga sepeda pada naik, jadi Mmm, keluarin aja yang ada di gudang, oh oke, jadi pakai yang udah ada aja ya biar pakai nggak. yang udah ada aja. Tapi biasanya kalau Bang Angga sendiri rutin untuk, bersepeda? Semenjak setahun lalu ya, rutin tuh hampir tiap hari malah, hampir tiap Oke. hari. Cuman makin ke sini setelah ngobrol sama beberapa teman yang memang, lebih duluan berolahraga, baik sepeda maupun lari, mereka bilang better ada rest day-nya sebenarnya, jangan Oke. diforsir terus setiap hari gitu. Lain halnya kalau misalnya kita bersepeda untuk commuting gitu ya, memang Mhm. hari-hari sepeda sebagai alat transportasi gitu. Jadi sekarang paling diseling lah 2 hari sepedahan, sehari rest day gitu. Terus Oke, tapi sebenarnya yang membuat Bang Angga nih tertarik dengan olahraga sepeda ini tuh apa sih? Yang membuat tertarik tuh apa? yang membuat tertarik apa ya? Awalnya justru karena gara-gara pandemi kan nggak bisa keluar kemana-mana selain dengan alasan berolahraga gitu. Nggak mungkin Mhm, kita tiba-tiba pergi motoran atau iya. apa gitu kan nggak mungkin. Jadi awal mulanya karena untuk berolahraga di masa pandemi, terus sambil menurunkan berat badan. Benar benar banget benar itu banget. itu alasan utamanya tuh. Itu jadi mulai bersepeda gara-gara itu justru. Oke. Tapi kalau Bang Angga sendiri punya komunitas tertentu, Bang? Untuk bersepeda atau Ada hanya cuma ya. sama teman-teman aja ngumpul, bersepeda gitu? Atau ada komunitas tersendiri, Bang? Ada. Setahun lalu sempat sama anak-anak kantor dulu, di agensi kita bikin, Double Deer Cycling Club, karena itu nama Oke. kantornya itu. Mhm. Terus kemudian, belum setahun ya mungkin pandemi udah mulai mereda, orang bisa keluar rumah, ngumpul segala macam tanpa harus bersepeda. Akhirnya komunitas itu ramenya cuma di grup aja, jarang jarang sepedahan di luar gitu. Oke. Akhirnya ketemu beberapa teman-teman yang kebetulan sepedanya sama nih, tipenya fixed gear semua, track bike semua. Kita bikinlah namanya Drama Cycling Boys Oh, gitu. oke. Drama Cycling Boys ya mungkin bisa dibilang bukan komunitas kali, kolektif kali ya, karena kita Oke. datang dari background yang beda-beda gitu. Oke. Nah, kalau untuk, semacam komunitasnya ini, berapa banyak sih orang yang tergabung di situ, Bang? Yang tergabung kalau misalnya di grup WhatsApp sih sebenarnya ada 25 orang. Cuman yang emang rajin sering sepedahan mungkin sekitar 10 sampai 15 orang kali ya. Oke. Itu yang rutin gitu. Oh, oke. Tapi Bang, kalau misalnya ngelihat kan sekarang bisa dikatakan sepeda itu menjadi fenomena ya. Fenomena di Betul. mana orang-orang menjadikan sepeda itu sebagai gaya hidup. Nah, kalau Bang Angga sendiri melihat fenomena seperti ini tuh bagaimana sih Bang ngelihatnya? Hal yang wajar mungkin ya,
fenomena yang akhirnya jadi tren gitu. Akhirnya jadi hobi, orang mulai ngumpulin sepeda yang tadinya mungkin hobinya mobil atau apa teman-temannya ramai pada main sepeda, akhirnya mereka lebih banyak main sepeda. Happy sih sebenarnya, karena selain dagangan pada laku gitu, orang juga akhirnya dapat bonus sehat kan. Gitu. Iya, betul. Dan malah sekarang bangun malah jauh lebih pagi gitu, ngalang-ngalain azan subuh. Malah sekarang kebalik ya, kalau orang nggak main sepeda tuh kesannya wah lu ketinggalan zaman banget gitu ya. Udah jadi tren tersendiri soalnya. Selain bisa buat tren, gaya-gayaan, bisa buat sehat juga. Sehat. Jadi plusnya double, jadi enak. Dan yang paling penting bisa komunikasi sama teman-teman ya. Jadi enak ya, punya komunitas sendiri, punya link tersendiri dengan teman-teman yang lain ya. Benar. Nah, tapi kalau Bang Angga sendiri biasanya rutenya kemana aja sih Bang? Kalau setahun yang lalu karena sepedahannya sendiri dan nggak begitu untuk workout tuh lumayan panjang tuh. Jadi dari rumah tuh di Lebak Bulus sampai ke Kota Tua, muter lagi lapangan Benteng, balik lagi, pokoknya dalam satu hari ngejar 50 kilo. Nah akhirnya ngobrol bahwa sebenarnya tidak efektif dan efisien juga kalau misalnya jaraknya panjang, tidak di heart rate zone yang sesuai misalnya. Akhirnya kalau sekarang cuma didapat aja tuh, mungkin istilah yang familiar orang kenal sekarang tuh rute Tarkam lah. Sebutannya rute Tarkam, itu bisa dilihat di Strava, ada segmennya gitu. Itu selain itu paling cari makanan kali ya, hunting bakmi biasanya anak-anak gitu. Biasanya habis itu makan gitu ya Bang ya? Habis makan nyari tempat ngopi biasanya gitu. Oke, seru benernya. Nah, tapi kalau Bang Angga melihat nih kan udah keliling-keliling ini udah lumayan, tadi 50 kiloan kan. Kalau Bang Angga sendiri ngelihat fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sendiri udah cukup memadai kah? Sebenarnya cukup sih ya, bahwa tanpa ada fasilitas seperti yang ada sekarang aja, dulu sebenarnya fine-fine aja orang bersepeda, baik untuk commuting sehari-hari ataupun untuk berolahraga. Dan kebetulan saya sama teman-teman Drama Cycling Boys juga memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu velodrome. Jakarta International Velodrome. Jadi selain kita latihan bareng di off track sebutannya, maksudnya di jalanan protokol mungkin sebutannya, saya juga latihan di dalam lintasan velodrome. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang fasilitas juga yang ada, walaupun harus bayar ya untuk bisa latihan di dalam situ. Gitu. Tapi kalau untuk di jalan raya sebenarnya cukup sih, tinggal gimana kita pas-pasinnya aja kali ya, gitu dengan apa yang ada gitu. Oke, nah ngomongin tentang fasilitas di jalan raya nih, sebenarnya ada etika tersendiri nggak sih Mas saat kita bersepeda di jalan raya atau jalan-jalan protokol ya? Jalan umum lah ya. Jalan umum lah ya. Sebenarnya etika nggak harus di jalan juga, kita harus tetap beretika sih sebetulnya. Gitu. Jadi apalagi di jalan, pengguna jalan banyak, nggak cuma kita aja, ada pengendara motor, pengendara mobil, terus kemudian ada aparat yang mengatur lalu lintas juga gitu. Jadi etika yang paling penting sih sebenarnya saling menghormati. Ya, mungkin sekarang isunya lagi hangat ya. Iya. Ada singgungan antara pengendara lain dengan pesepeda dan segala macam gitu. Mungkin karena sekarang hype-nya juga lagi tinggi ya? Banyak yang bersepeda, terus rute yang memang enak, rute yang sering kita lewatin ya rute Tarkam gitu. Dan sudah pasti bersinggungan sama pengendara lain. Jadi baiknya sih sebenarnya ya saling menghormati, jaga diri dan lihat kiri kanan sih. Itu yang paling penting sih. Oke, jadi kalau menurut Bang Angga sendiri aman gak sih bersepeda di jalan protokol seperti itu? Aman ya? Sebenarnya sih aman-aman aja ya. Sebelum ada kasus seperti kemarin kan kita belum pernah dengar adanya kejadian-kejadian seperti yang terjadi belakangan ini nih, baik kecelakaan maupun singgungan dengan pengguna jalan yang lain gitu. Itu sebenarnya aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Oke, nah Mas, kalau kita ngomongin tentang bersepeda ya, sebenarnya kalau Bang Angga sendiri nih untuk setiap hari rutin bersepedanya tuh lebih enak bersepedanya tuh pagi-pagi atau sore-sore sih biasanya Bang? Secara timing paling enak pagi sebenarnya. Udaranya juga masih segar, walaupun karena dulu awalnya mulai keluar rumah tuh jam 7. Maju setengah 7, maju lagi jam 6, setengah 6, sekarang jam 5 nih habis
habis subuh, even jam 5 keluar pun keluar rumah tuh pengguna jalan yang lain juga udah mulai ramai, mereka berangkat kerja gitu kan, berkegiatan gitu. Pagi sih paling enak. Mungkin kalau sore itu enakan lari dibanding naik sepeda, karena kalau sore trafficnya tahu sendiri seperti apa gitu Oh kan. iya iya benar benar Iya, benar benar. macet dan padat banget gitu. Tapi kalau ini kan sekarang pandeminya juga sudah mulai diperketat lagi ya Mas ya. Kalau Ya, Bang Angga sendiri menanggapinya bagaimana nih Bang? Kalau sepedaan kan juga sekarang jadi mulai agak susah atau masih takut-takut keluar? iya, sejujurnya sekarang takut banget sih sama teman-teman yang ada di grup WhatsApp pun juga, kita akhirnya bikin kebijakan sendiri di antara kita gitu. Jadi yang tadinya biasanya kita eh, sekali jalan itu berenam sampai bersepuluh orang, kita bikin peloton kecil lah ya. Sekarang akhirnya kita sepakat, oke deh kita bersepeda cuman berdua sampai maksimal 3 orang, yang kita memang udah tahu kondisinya juga fine-fine aja gitu. Dan tidak nongkrong gitu. Oke. Sebelum adanya pemberlakuan PSBB yang baru ini kan kita habis sepedahan, biasanya kita ketemuan lagi di coffee shop, sarapan bareng, baru bubar balik, ada yang ngantor, ada yang balik lagi ke rumah gitu. Nah sekarang kita bikin kebijakan sama-sama, udah deh habis sepedahan langsung balik ke rumah masing-masing gitu. Oke, jadi benar-benar jalanin prokes ya, meskipun bersepedahan Iya, sama teman-teman tetap jalanin prokes itu nomor satu ya iya, Bang ya? sebisa mungkin kayak gitu deh, jangan sampai kita akhirnya nggak bisa sepedahan gara-gara hal-hal kayak gini gitu kan. Oke. Oke, kalau dari pengalaman sendiri nih Bang Angga, ada Hmm. gak sih pengalaman yang kurang mengenakan gitu ketika bersepeda di jalan gitu? Atau pernah gak sih Bang Angga bersinggungan dengan pengguna Jalan lain ya. jalanan di tempat umum, Mas? Alhamdulillahnya sampai sejauh ini dan sampai kemarin sepedahan belum pernah, jangan sampai ya, maksudnya sampai Oke. bersinggungan gitu. Maksudnya bersyukur banget belum pernah sampai ketemu dan mengalami apa yang dialamin sama teman-teman yang lain gitu. Artinya bersinggungan atau uh, ada apa-apa di jalan gitu, belum pernah, jangan sampai sih. Jangan sampai ya Jangan benar-benar. sampai. Ya. Oke, tapi kalau Bang Angga sendiri pengen cobain gak sih sepeda-sepeda yang lain gitu, mungkin sekarang sepeda lipat atau apa gitu, pengen ada rasa pengen untuk cobain itu gak sih Bang? Yang pengen nyobain justru sepeda road bike sih, karena saya datangnya dari track bike kan, dari Ah fixed ya, gear. Karena beberapa kali juga pelatonan bareng sama teman-teman road bike gitu, mereka yang ngajakin, ayo dong cobain, penasaran nyobain itu sama sepeda gravel sebenarnya, karena banyak oke. juga anak-anak yang pada pergi belusukan ke kebun-kebun gitu, ke hutan-hutan main sepeda gitu, itu seru juga sih kayaknya. Oh, oke. Oke, Bang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi juga nih tentang bagaimana sih pandangan Bang Angga nih terhadap kebijakan pemerintah sendiri terhadap penggunaan sepeda ya. Kan juga belum lama Oke, ini juga pemerintah juga memberlakukan untuk menggunakan sepeda di jalan umum itu dari pukul 5 pagi ya, kalau nggak salah 5 pagi sampai jam setengah ya, 7. Nah, itu nanti kita akan bincang-bincang lagi tentang itu ya, Bang oke, ya. Jangan oke, kemana-mana, siap. Smart Viewers tetap di Good Talk bersama saya Tista Prandawa.